Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di kajian Rumah Hijrah Yayasan Al-Qalam Kota Cirebon yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Al Ustadz Mujahid, yang kami hormati Bapak Ibu beserta kajian Rumah Hijrah Yayasan Al-Qalam Kota Cirebon. Tama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya, karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih diberikan kemudahan untuk beribadah, beramal soleh dan menuntut ilmu di malam yang insya Allah berkah ini. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya diberikan kemudahan untuk senantiasa bersolawat dan diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat melalui beliau kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, langsung kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita bersama-sama menyimak penjelasan materi yang kajian spesial pada malam hari ini, yaitu tentang 10 Muharram. Ya, mungkin ada yang besok atau mungkin lusa seperti itu. Pulang. Jadi sebelum kita bertemu atau berjumpa dengan 10 Muharram seperti itu, yaitu tentang fikih dan adab menyantuni anak yatim seperti itu. Baik, langsung saja kepada yang terhormat guru kita Al Ustadz Mujahid untuk materinya kami persilahkan. Mohon maaf Pak Ustadz, suaranya belum masuk. Belum masuk Pak Ustadz. Belum Pak Ustadz. Belum masuk.
Suaranya belum masuk, Pak Ustadz. Pak. Tes, tes. Ada? Sudah ada? Alhamdulillah, sudah Pak Ustadz. Sudah terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka nastaghfiruka li dzunubina wa nas'aluka rahmatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita diberikan kesehatan sehingga di dalam kajian kita pada malam hari ini khususnya kita berada di dalam bulan yang mulia dan kita berada di malam atau hari ya, di dalam bulan yang bukan sekedar seremonial kalender Hijriah, tapi kita juga ingin membedah satu perjalanan sosial spiritual yang langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagaimana tertera di dalam judul yang kita telah sepakati pada hari ini, memuliakan anak yatim di bulan yang mulia, di bulan Muharram ini. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di dalam bulan yang mana disebut pada salah satu 4 bulan mulia yang telah dipilih oleh Allah dari 12 bulannya. Minha arba'atun hurum. Di antaranya 4 bulan yang mulia. Ada bulan Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, kemudian Muharram, kemudian yang terakhir yaitu Rajab. 3 bulan berurutan dan 1 bulan terpisah dari urutan tersebut. Dan kita berada di urutan yang ketiga dan bertepatan dengan awal dari yang ditentukan awal mula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
berhijrah. Dan ini merupakan simbol perjalanan spiritual, kemudian diikuti simbol perjalanan sosial yang akan menentukan sejarah, terutama bagi kaum muslimin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bulan Muharram sebagai salah satu momentum yang penting bagi kita. Salah satu dari bulan mulia yang Allah pasti lipat gandakan amal soleh pada bulan yang ia sebutkan, yang ia khususkan. Maka di Indonesia tentunya walaupun ada beda penentuan tanggalnya, ada yang ini tanggal 9, besok tanggal 10, atau sekarang sudah masuk ke tanggal 10, ada yang mengatakan besok tanggal 9 atau hari ini sudah masuk tanggal 9, kemudian di hari Jumat nanti tanggal 10. Ini adalah satu rahmat yang Allah turunkan ya di antara perbedaan, dan tidak sepatutnya kita terfokus kepada perbedaan tersebut. Maka di Indonesia tanggal 10 itu sering disebut lebarannya anak yatim. Kenapa disebut lebarannya anak yatim? Ya, karena bukan berarti mereka itu hanya disantuni 1 tahun sekali, bukan. Tapi sebagai pengingat yang tepat ya, agar kita tidak abai terhadap hak-hak yang seharusnya kita peruntukkan untuk anak-anak yang mulia ini. Dan secara kemuliaan, seseorang yang memperhatikan anak-anak yatim pastilah akan mempunyai kedudukan yang khusus di sisi Allah, dan juga kedudukan khusus di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di surga. Coba kita dulu, apa sih definisi anak yatim itu, yang mana kita tinjau dari segi fikih, bahwasanya anak yatim itu adalah seorang anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum ia mencapai usia baligh, usia dewasa. Nah, maka di sini ada satu SOP yang dikatakan anak yatim. Kalau barangkali di antara kita yang sudah umur 50 tahun dan sudah ditinggal ayah ibunya dan mengatakan saya yatim piatu, apakah itu masih relevan ya untuk seseorang yang umur 40 50 tahun disebut yatim piatu, atau menurut fikih ada SOP-nya. Nah, maka selama seorang anak itu dikatakan belum dewasa, belum baligh, belum cukup umur, dan ditinggal oleh ayahnya, artinya ayah biologis, ayah kandung, yang dibebankan kepadanya tanggung jawab, terutama tanggung jawab nafkah. Dan ketika ditinggalkan oleh ayahnya, ya usianya belum dikatakan sebagai usia baligh. Atau kalau sesuai dengan kaidah fikhiyah, kalau laki-laki, anak laki-laki sampai ia mimpi basah sekitar umur 13 tahun. Kalau yang perempuan, kalau sudah haid ya sekitar ya lebih cepat kalau yang perempuan
ya umur 11 sampai 15 tahun, seperti itu. Dan bagaimana tentunya kita memahami secara fikih definisi yatim ini sehingga nanti tepat amal kita dan respon kita, akhlak kita, adab kita memperlakukan para anak yatim ini. Dan khususnya bagi generasi muda saat ini, penting juga untuk memahami bahwasanya di antara kawan mereka, para generasi muda, ini ada juga yang memiliki definisi tersebut sebagai anak yatim. Entah ketika masa sebelum dewasanya atau ketika sudah sepantaran dengan generasi, katakanlah generasi Z sekarang, itu apakah masih dikatakan anak yatim ya yang perlu dimuliakan sesuai dengan definisi fikih atau seperti apa. Nah, ini menurut saya sudah penting untuk dipahami bukan hanya kepada para sepuh yang notabene punya kewajiban untuk menyantuni dan mengasuh para anak-anak, terutama anak-anak yatim tersebut. Maka para kaula muda juga coba bayangkan bagaimana kehilangan pilar utama. Artinya di sini pilar suportif atau support system utama. Ya, kalau bisa dikatakan superhero lah. Ya, super ayah. Di saat belum bisa mandiri, belum bisa menentukan jati dirinya sendiri, belum bisa menentukan arahnya sendiri, baik secara finansial maupun emosional. Maka menolong mereka bagi generasi muda, ya, menolong anak-anak yatim ini bukan sekedar ya aksi sosial, tapi ini merupakan jihad kemanusiaan di masa sekarang. Ya, bagaimana kita mengedepankan kepedulian sesama dan merasakan bahwasanya jika saya berada di posisi kawan saya tersebut bagaimana. Nah, maka zaman sekarang juga ada istilah fatherless. Bagaimana seorang anak tumbuh kembang tanpa kehadiran seorang ayah. Atau tumbuh kembang peran ayah itu ada di tangan orang lain. Yang mana secara genetika tidak bisa untuk mewariskan sikap atau sifat yang bisa dikatakan turun temurun ya, seperti itu. Artinya akan ada gap di mana seorang anak ini selalu mencari role model. Ya, role model utama bagi seorang anak ialah ayah. Seperti itu. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, coba kita berbicara tentang bagaimana adab kita dalam menyantuni anak yatim setelah kita paham secara singkat. Tadi saya sampaikan definisi umum anak yatim itu sendiri. Agama Islam telah mengatur hak anak yatim dengan sangat ketat para jamaah sekalian, agar tidak terjadi kezoliman di dalamnya. Maka dahulu orang-orang di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada Nabi bagaimana cara memperlakukan anak yatim. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 220 disebutkan,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'a'natakum innallaha azizun hakim. Ini ayat yang luar biasa bagaimana orang-orang bertanya kepada engkau, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anil yatama, tentang anak-anak yatim. Nah, di sini kaidah bagaimana kita bersikap kepada anak-anak yatim, terutama kita yang tergerak atau yang sudah mampu mengasuh anak-anak yatim ini. Kul islahul lahum khair. Ya. Katakanlah memperbaiki keadaan mereka itu adalah baik. Artinya keadaan yang sebelumnya kurang layak menjadi layak. Sebelumnya merasa sendiri ya, menjadi tersantuni. Kemudian tidak bisa makan menjadi layak makan. Kemudian tidak punya pakaian, kita berikan pakaian. Dan yang lain sebagainya. Qul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Jadi di zaman itu orang-orang merasa kebingungan apakah memisah antara makanannya, makanan pribadinya, keluarganya dengan makanan anak yatim. Karena orang-orang ketika itu sangat takut ketika mencampur adukkan harta yang dikhususkan untuk anak-anak yatim itu tersebut. Ya, sangat takut azab neraka. Maka ketika memisahkan hak anak yatim dengan keluarganya, yang terjadi adalah makanan, kemudian fasilitas yang dikhususkan untuk anak-anak yatim di zaman itu berlebih. Maka ada makanan yang basi, ya, tidak dimakan sampai karena berlebih. Maka disitulah ada pertanyaan wa yas'alunaka 'anil yatama. Itu sabab nuzul atau sebab turunnya ayat tersebut. Maka diperintahkan oleh Nabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar disampaikan kepada kaumnya, wa in tukhalituhum, dan apabila kalian mencampur makanan kalian dengan makanan mereka, fa ikhwanukum, maka mereka itu adalah saudara kalian. Ya, artinya ketika kita tidak sungkan untuk berbagi makanan kita adalah makanan mereka. Apa yang kita makan sama dengan mereka. Apa yang mereka makan juga kita makan. Maka itu merupakan satu kaidah yang telah ditetapkan oleh Allah bahwasanya mereka itu adalah saudara kita. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Dan ini satu batasan yang Allah berikan kepada kita semua, dan Allah mengetahui mana yang merusak, mana yang memperbaiki. Artinya di zaman sekarang banyak sekali orang yang memanfaatkan keadaan, ya, memanfaatkan posisi anak-anak yatim ini untuk mencari keuntungan sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka disinilah Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa saja yang berada dalam posisi apakah ia akan merusak, apakah ia akan memperbaiki. Walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Dan di sini kita pahami bersama bahwasanya santunan anak yatim itu ya secara fikih itu selesai ketika anak tersebut telah
menginjak usia baligh dan dinilai mampu mengelola urusannya sendiri secara mandiri. Nah, karena di sini eh, ya kita bisa lihat di zaman sekarang era keterbukaan banyak yang sebelumnya eh, anak yatim kemudian diasuh oleh yayasan atau oleh perorangan, setelah itu menemukan jati dirinya, menemukan kemandiriannya. Oh, ternyata bisa sukses. Nah, baik di usia balir, sebelum balir maupun sesudah balir. Kan ada anak yatim yang misalkan dia punya bakat tertentu sebelum dia menginjak usia balir, ya karena keterbukaan ini dia sudah terkenal, dia sudah bisa mencari uang sendiri, misalkan melalui internet atau karena keaktifannya di media sosial, itu kan sudah banyak saat ini. Nah, maka itu pun diberikan batasan oleh fikih ketika anak tersebut ya belum menginjak usia baligh atau setelah menginjak usia baligh. Kalau belum menginjak usia baligh, maka bagi pengasuhnya atau orang yang bertanggung jawab itu untuk menjaga hartanya dan memberikannya ketika sudah eh, cukup umur atau ketika usia baligh. Kemudian dari sisi adab, bahwasanya bagaimana kita memahami etika menyayangi anak-anak yatim tanpa tanpa melukai. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwasanya kehilangan sosok ayah ibu itu akan ada sisi sensitivitas di dalam diri anak-anak. Ya, ketika kita mempelajari apa satu psikologi anak, ya, ketika dia ada fatherless atau motherless, ini pasti ada perasaan sensitif yang lebih dari anak-anak yang memang utuh ayah ibunya dan mengasuh mereka. Maka jangan sampai kita uh, bersikap kasihan yang merendahkan. Nah ini ya penting untuk digarisbawahi. Adab utama kita adalah memuliakan anak-anak yatim, bukan memposisikan mereka sebagai objek. Ini ya penting ya, objek kasihan sehingga ya apa dilihat banyak orang ya atau menjadi ya jangan sampai ya menjadi tontonan tontonan apa ya image kasihan atau ya komoditas konten sosial media ya naudzubillah ya semoga kita dihindarkan dari sikap yang seperti ini. Maka jangan sampai dari adab atau etika kita memuliakan apa anak yatim tapi melukai dari sisi psikologi mereka itu sendiri. Ya, mereka juga apa tidak butuh dikasihani yang seperti itu, ya. Tapi betul-betul kita menyayangi dengan tulus, ya, memuliakan sesuai dengan ajaran agama. Bagaimana di dalam surah Ad-Duha yang kita semua hafal, fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau sewenang-wenang. Kalau di Mesir itu anak yatim, kemudian anak yang punya kebutuhan khusus itu disebut waladul barokah, ya anak yang selalu membawa barokah. Nah, di sini kita pun akan menyadari bahwasanya anak-anak yatim atau anak-anak yang punya kebutuhan khusus itu pasti memberikan keberkahan sendiri apabila kita sadar betul ketika memuliakannya. Kemudian di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seseorang yang
sedang mengeluhkan kekerasan hatinya. Maka nasihat Nabi kepada orang tersebut apa? Usaplah kepala anak yatim dan berilah makan orang miskin. Itu nasihat Nabi kepada orang yang keras, merasakan kekerasan hatinya. Untuk menghaluskan hati itu, usaplah kepala anak yatim dan berilah makan orang miskin. Di dalam hadis uh, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, maka apa makna dari filosofi mengusap kepala? Ya, kita kenal bahwasanya ada satu love language itu apa physical touch, ya physical touch. Mengusap kepala anak yatim ini bukan sekedar ya sentuhan fisik, ya, tapi ini merupakan simbolisasi hadirnya kasih sayang, empati, perlindungan, ya. Kemudian pemenuhan nafkah batiniyah, ya. Ya mohon maaf ini apa ketika physical touch itu di zaman sekarang juga sudah banyak yang di apa ya di salah gunakan, ya mohon maaf. Tapi kita mengkaji hal ini harus sadar betul ini adalah salah satu wasilah untuk melembutkan hati kita. Ya, tentunya dengan niat kita memang ingin memuliakan anak-anak yatim tanpa mencederai hati mereka dan tanpa mengotori hati kita dengan niat-niat yang lainnya. Seperti itu. Kemudian bagaimana keutamaan terbesar yang disampaikan oleh Nabi tentang bagaimana kita menyantuni dan bersikap kepada anak-anak yatim ini. Bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahataini." Ya, aku dan orang yang mengasuh anak yatim di surga nanti seperti ini. Nah, beliau memberikan isyarat dengan apa? Jari telunjuk dan jari tengah serta meregangkan keduanya. Seperti itu. Artinya kedekatan Nabi dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim itu dekat sekali. Ya. Maka para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, di sini ada langkah konkret dalam ngaji kita malam ini sebagai bentuk aksi nyata atau amal nyata yang harus langsung bisa kita eksekusi. Jangan sampai kita ngaji seperti ini tapi hanya menjadi pengetahuan kita semata, tapi harus menjadi amal yang nyata. Aksi yang nyata, ya, tanpa ada keraguan sama sekali. Yang pertama ada, ini barangkali khusus bagi generasi muda, ya. Barangkali yang hadir ini ada generasi umur 20 sampai 30 tahun. Bagaimana anak muda itu tidak harus punya uang puluhan juta, miliaran, atau jadi apa YouTuber, atau jadi kayak apa Atta Halilintar, atau Raffi Ahmad, atau Reza Arab, atau ya yang selebihnya, ya, sampai punya uang miliaran, ya, ya, untuk sekedar membantu, ya, nggak mesti punya uang banyak, ya. Jadi kita ini, ya, anak-anak muda, ya, bisa menjadi mentor, ya, pendidikan bagi anak-anak yatim, kemudian mengajari bagaimana ya kalau teknologi kekinian, bagaimana bersikap bijak dengan internet, ya, jangan sampai menjadi korban apa game, jangan sampai menjadi korban internet,
ya. Kemudian bisa mengajari bahasa asing di mana era globalisasi ini sudah datang kepada kita semua. Kemudian mengajari apa skill ya, desain grafis ya, atau skill-skill yang lainnya secara sukarela seperti itu ya. Atau juga bisa membantu biaya pendidikan melalui apa ya, crowdfunding ya, terutama yang terpercaya dan ya sudah bisa menyalurkan apa donasi atau amanah ya, yang berdampak langsung kepada para anak yatim ini, juga ya berjangka panjang ya, daripada santunan yang konsumtif, sekali kasih habis seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana ini khusus yang sepuh ini ya, bagaimana para orang tua ini yang diberikan kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bisa mengambil minimal satu anak yatim untuk dijamin biaya hidup dan pendidikannya secara rutin setiap bulan ya. Ini merupakan satu uh, apa ya, gebrakan pencapaian hidup terbesar bagi keluarga ya, menyantuni anak yatim ya secara kontinu ya, sampai anak yatim tersebut ya mampu dengan mandiri bertanggung jawab atas kehidupan mereka ya. Biaya pendidikannya ya rutin setiap bulan ya, bukan hanya saat datang momentum Muharram ini saja, tapi jadikan rumah kita menjadi sebaik-baik rumah sebagaimana Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebaik-baik rumah di antara kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik ya. Alhamdulillah di pesantren kami pun memberikan beasiswa full kepada anak-anak yatim. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah apa mampu untuk menyantuni dan mengasuh anak yatim, jangan ragu untuk melaksanakan satu amanah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan keutamaannya. Kalau kita ditampakkan pahalanya, kita pasti berebut, ya. Dan ini sudah ditampakkan, diberitakan kepada kita keutamaannya, maka silahkan ini menjadi amal nyata bagi kita semua. Yang ketiga, ini berlaku untuk semuanya, bagaimana para jamaah kita bisa membuat program yang terstruktur, kita bisa membuat program yang berkala ya. Lingkupnya adalah lingkup desa, lingkup kecamatan atau RT RW ya, atau masjid seperti itu. Ya, para generasi dari muda sampai yang sepuh itu bisa menyediakan satu pendanaan khusus dan juga apa ya, apa mengumpulkan para donatur, para muhsinin ya. Ini yang bisa mengumpulkan ini biasanya ya para sepuh-sepuh ya, untuk bisa menyadarkan para muhsinin atau orang-orang yang bisa mendermakan hartanya. Kemudian yang generasi muda ini bergerak sebagai eksekutor lapangan yang mendesain acara ya, acara edukatif, kemudian acara kreatif yang terutama menyenangkan bagi anak-anak yatim. Dan ini menjadi pengingat bagi kita, tidak hanya di bulan Muharram saja kita bergerak, tapi di seluruh bulan sepanjang tahun
kita diperintahkan untuk bergerak dan mengejar keutamaan-keutamaan tersebut, dan di hari ini, di tanggal 9, tanggal 10 Muharram, kita diingatkan tentang keutamaannya yang tiada ternilai harganya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, membuka kajian, dan insya Allah nanti bisa diteruskan melalui diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kasuron atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita lanjut ke diskusi dan tanya jawab. Oke. Sepertinya ada chat masuk di kolom chat Zoom, Ustaz. Lah, Assalamualaikum Ustaz. Afan izin bertanya nggih. Assalamualaikum. Bolehkah kita menyantuni anak yatim yang non-muslim? Apakah pahalanya tetap sama dan bagaimana dalilnya Ustaz atau nuhun? Ya, langsung dijawab. Boleh Pak Ustaz. Baik. Eh, Hal ini saya pernah menemukan ya, terutama di Kuningan. Ya. Jadi bagaimana sikap kita ketika yang dihadapkan kepada kita adalah anak yang notabene ya non Muslim, yang secara fikih ya SOP untuk dikatakan anak yatim ini layak, hanya satu yang menghalangi, yaitu belum Islam. Ya, maka saya akan menjawab dari sisi SOP fikih tersebut. Jika kita dihadapkan dengan hal seperti ini, maka yang perlu kita syariat terlebih dahulu, yaitu bagaimana salah satu syarat utama dari kafilu al yatim, ya, kita mengasuh anak yatim itu adalah anak yang muslim, ya, anak dari bapak ibunya yang muslim. Tapi ketika kita sudah berada dalam kondisi sosial, ya, yang di sini kita dihadapkan kepada ini ya, kebijakan misalkan pemerintah, kebijakan negara, maka boleh saja kita memberikan santunan kepada anak-anak yatim, karena di sini sudah tugas negara, ya, di sini sudah tugas ulil amri. Maka kalau ulil amri, ya, siapapun harus dibantu, tidak memandang masalah agama. Sebagaimana kalau kita menelisik kaidah dari usul fikih, bagaimana hukmul hakim yarfa'u al-khilaf. Keputusan seorang hakim, di sini yang dikatakan hakim itu ya bisa ya hakim, jaksa, ya, atau pimpinan utama, bisa dikatakan presiden, ya,
ketika sudah mengambil suatu hukum, menetapkan suatu hukum, hukum tersebut bisa menghapus atau mengangkat perbedaan, ya, seperti itu. Nah, tetapi tetap ketika kita berbicara masalah syariat yang ada dan ditetapkan pahalanya itu adalah ketika eh, yang berkaitan dengan keislaman seseorang, keimanan seseorang. Ya, bisa jadi seperti ini. Ketika kita menyantuni anak yatim, siapapun itu, ya, siapapun itu, yang penting kitanya Muslim, ya, kitanya Muslim. Yang kita santuni tidak Muslim, maka eh, kita tetap menjadi orang-orang yang kafilul yatim, yang menyantuni anak yatim, ya. Beda lagi ketika misalkan ya, katakan ada yayasan ya, orang yang tidak Islam pun punya banyak yayasan, ya. Yayasan khusus mereka, ya. Ketika mereka pun menyantuni anak-anak yang yatim atau anak-anak yang kehilangan orang tuanya, ya, anak-anak asuh, mereka telah melakukan kebaikan. Tapi untuk dikategorikan sebagai pahala, maka ada satu syarat yang terhalang, yaitu Islam. Seperti itu. Maka tetap bagaimana ketika kita menyantuni kepada yang muslim maupun non-muslim, kita dapat pahalanya. Ya, kita dapat pahalanya full, ya. Apalagi eh, yang dikatakan belum baligh, yaitu anak-anaknya. Anak yang belum baligh itu sholat saja ya tidak wajib, ya. Maka di sini yang berkaitan dengan yatama itu belum dimasukkan beban syariat di dalamnya. Kecuali memang sudah baligh, ya, sudah umur apa namanya, umur mandiri, ya, apalagi bukan muslim. Nah, ini apa, tidak masuk ke dalam kategori yang kita santuni. Seperti itu, wallah alam. Baik, Alhamdulillah syukur kasiron atas jawabannya, Pak. Baik, Bapak Ibu, masih ada waktu, barangkali ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan lagi. Enggak? Bisa tuliskan di kolom chat Zoom atau bisa juga menyampaikan langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya. Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan atau diskusi dari peserta, insya Allah nanti dari Yayasan Al-Qalam kita akan mengadakan santunan untuk anak yatim. Insya Allah akan dilaksanakan besok hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan,
Mungkin kita cukupkan untuk kajian kita pada malam hari ini, Pak Ustadz. Ya, sebelum Nah, tutup, kami berikan kesempatan pada Pak Ustadz untuk menutup kajian kita pada malam hari ini dengan closing statement dan doa keberkahan. baik, para jamaah sekalian, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya bulan Ramadan, bulan Muharram ini adalah bulan pemantik kepedulian kita terhadap anak yatim adalah komitmen seumur hidup kita. Fikih menjaga batasannya agar kita tidak berdosa. Sedangkan adab memastikan sentuhan kita sampai kepada tiap-tiap jiwa anak-anak yatim ini. Maka sama-sama kita memohon keberkahan umur kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kelembutan hati kita, kelapangan rizki kita, serta dipertemukan seluruh jamaah, ya, seluruh kita semua ini bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti sedekat dua jari tadi yang ditunjukkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kahata ini seperti dua jari, ibu jari dan jari tengah. Dan kita sama-sama berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemuliaan kita di bulan ini dengan amalan-amalan nyata kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirina hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma qassim lana ya Allah min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عسرا إلا يسرته ولا جهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين اللهم اجعل مجلسنا هذا يا الله مجلسا مباركا مؤيدا منشورا هاديا مهديا نافعا الإمام أجمعين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر أم الكتاب الفاتحة أعوذ بالله. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, جزاكم الله. jazakumullah khair atas materi ilmu-ilmu yang telah disampaikan. Semoga ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan pada malam hari ini dapat dengan mudah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan mendapatkan keberkahan untuk kita semua. Amin, amin, ya آمين يا rabbal رب. alamin. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti kajian kita pada malam hari ini. Kita tutup bersama-sama kajian kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. الحمد لله. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. جزاكم الله خير.